Mengheningkan Cipta dipimpin oleh pimpinan sidang. Saudara-saudara, di malam yang sakral ini, saya mengajak saudara-saudara untuk mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita, seraya berdoa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenang arwah para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan, kehormatan, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Semoga arwah para pahlawan bangsa yang telah mendahului kita mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya, dan juga semoga kita semuanya diberikan kekuatan untuk melanjutkan perjuangan. Mengheningkan Cipta dimulai. Selesai. Undangan disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Saudara Presiden Minecraft, yaitu Pak Presiden Pak Bung Dhani. Yang kami hormati Saudara Wakil Presiden Minecraft Indonesia Bapak Rizky Firgiawan. Yang kami hormati Saudara Bung Sabil. Yang kami hormati anggota Purna Paskibra Indonesia Kota Makassar tahun 2018 Saudari Amanda. Yang kami hormati perwakilan pimpinan pasukan pengamanan Minecraft Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati para Minecrafter, non-Minecrafter seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, baik di mana maupun di luar negeri. Yang kami hormati seluruh komunitas Minecraft Indonesia, baik animator maupun gamer dimanapun kalian berada. Yang kami hormati para pelaksana upacara, baik komandan upacara, komandan Paskibra, dan seluruh anggota Paskibra Minecraft tahun 2024 yang kemarin sudah melaksanakan galih bersih, dan pada pertemuan atau sidang ini akan dibacakan penentuan tugasnya esok. Yang kami hormati para pemuda Indonesia dimanapun kalian berada, para Minecrafter sekalian, hadirin yang berbahagia. Dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 bertepatnya di ruang kredensial Istana Utama Minecraft Indonesia, izinkan saya Fatan Noval Nafriza yang dipercaya oleh Presiden Minecraft Indonesia untuk memimpin sidang ini akan membuka sidang tahunan istimewa bersama dengan agenda pidato Presiden Minecraft dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus penentuan tugas dalam pelaksanaan upacara di Istana Utama Minecraft Indonesia. Dengan ini kami nyatakan terbuka untuk umum. Para Minecrafter sekalian, hadirin yang berbahagia, selaku insan yang beriman dan bertakwa, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar,
karena atas keberkahan rahmat dan taufik hidayahnya sehingga kita bisa dapat berkumpul di pertemuan kali ini dalam rangka memperingati hari proklamasi kemerdekaan kita yang ke-79. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia mengusung tema Hari Kemerdekaan tahun ini dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Pertemuan kita pada malam hari ini sangatlah istimewa karena selain kita merayakan sekaligus memperingati hari kemerdekaan kita, ini juga sekaligus momentum yang sangat bersejahtera karena ibu kota negara kita tercinta akan segera pindah dari Jakarta ke Nusantara. Pemindahan ini bukanlah sebuah simbol belaka, tetapi ini merupakan awal semangat yang baru menuju Indonesia yang emas kita cita-citakan bersama. Para Minecrafters sekalian, hadirin yang berbahagia, sebagian tradisi sebelumnya menjelang peringatan hari ulang tahun ke-79 proklamasi kemerdekaan kita tahun ini, yang biasanya seluruh kalangan manakala dilaksanakan upacara peringatan kemerdekaan kita membacakan pidatonya pada hari itu, juga tanggal 17 Agustus di sini kita akan mendengarkan pidato Minecraft pada malam ini 16 Agustus 2024. Sehari sebelum pelaksanaan upacara agar di tanggal 17 Agustus pada hari H tidak ada lagi beban untuk menyampaikan pidato. Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan di tingkat pusat antara tanggal 15 atau 16 Agustus setiap tahunnya. Menjelang masuknya dekade yang ke-8 kemerdekaan bangsa kita, bangsa ini tumbuh semakin dewasa menghadapi derasnya arus badai menerpa kita. Itulah tantangan kita sebagai bangsa menuju Indonesia emas yang harus kita capai. Dengan kerja keras dan kerja cerdas, diantaranya badai yang kita hadapi saat ini adalah semakin gencarnya artificial intelligence untuk memperkerjaan kita sehari-hari, baik itu mudah maupun sulit, sehingga kita harus betul-betul harus menghadapi badai itu dengan serius agar visi Indonesia emas dapat kita wujudkan. Melalui tema yang diusung tahun ini, yaitu Nusantara Baru Indonesia Maju, kita harapkan semua kalangan, utamanya pada pemuda generasi milenial dan generasi alpha, bisa segera berantisipasi terhadap tantangan yang semakin kompleks baik yang kita hadapi saat ini menuju dekade ke-8 ke-9 maupun nantinya pula untuk dekade ke-10 yang dimana ujungnya akan dirayakan dengan kita peringatan 1 abad kemerdekaan tanah air kita. Para Minecrafters sekalian, hadirin yang berbahagia, kemarin baru saja kita melaksanakan sebuah hajatan besar di negara kita yang menentukan arah dan tujuan bangsa ini depannya pada tanggal 14 Februari yang lalu. Sebuah pesta demokrasi yang digelar menjadi sebuah perayaan kebebasan dalam berekspresi, memilih dengan hati nurani yang merupakan satu investasi dalam kontribusi nyata dalam meraih asa bersama. Sebuah hajatan yang menjadi sebuah pertandingan antara sesama para calon baik pilpres maupun pileg dalam merebut kursi yang diidamkan oleh mereka setelah mereka berlelah dalam berkampanye untuk merebut dan meyakinkan hati rakyat supaya mereka dipilih dan naik ke langit kekuasaan. Untuk memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan, kami menyampaikan selamat atas terpilihnya saudara-saudara sebagai anggota legislatif untuk masa bakti 2024 sampai 2029, baik itu di tingkat daerah maupun tingkat pusat yang terdiri dari DPR dan DPD yang akan segera dilantik. Begitu pula untuk kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden, kami juga menyampaikan selamat atas keberhasilan Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia terpilih untuk masa bakti 2024 sampai 2029 yang telah memperoleh suara terbanyak 96 juta pemilih dari sebagian seluruh rakyat Indonesia. Di saat yang sama kami mengucapkan banyak terima kasih dan rasa hormat kami kepada Bapak Anies Rashid Baswedan, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar, Bapak Ganjar Pranowo serta Bapak Prof. Dr. Mahfud MD yang telah mengikuti kontestasi yang digelar 5 tahun kali ini. Semoga bisa menjadi evaluasi sekaligus memperkuat proses pemerintahan baik itu dari sisi koalisi maupun
berkompetisi dalam membangun bangsa ini 5 tahun ke depannya. Di samping dari apa yang disampaikan kemarin, juga baru saja perwakilan Minecraft Indonesia yang dalam hal ini komunitas Minecraft ID berpartisipasi dalam acara Indonesia AnimeCon yang diselenggarakan pada tanggal 15 dan 16 Juni 2024. Kami atas nama seluruh Minecrafter Indonesia melalui sidang ini menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada bersangkutan atas suksesnya dalam apresiasi penyelenggaraan tersebut. Semoga apa yang dilakukan oleh mereka dapat mendorong semangat Minecrafter Indonesia untuk berkarya lebih baik ke depannya. Para Minecrafter sekalian, hadirin yang berbahagia, berbicara tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan kita, peringatan Hari Proklamasi Republik Indonesia selalu membawa kita kembali ke saat-saat bersejarah pada tahun 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Detik-detik bersejarah itu dimulai. Pagi itu suasana penuh baru dan semangat menyelimuti seluruh rakyat Indonesia yang mendampakkan kemerdekaan dari penjajahan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Soekarno yang saat itu didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan suara lantang Soekarno membaca teks proklamasi yang telah disusun malam sebelumnya bersama Hatta dan para tokoh nasionalisnya. Teks proklamasi tersebut menjadi simbol kebebasan dan awal dari perjalanan panjang Indonesia sebagai negara merdeka. Setelah proklamasi dibacakan, peristiwa penting berikutnya adalah pengibaran bendera merah putih. Bendera pusaka ini dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno. Dengan penuh rasa bangga dan haru, pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh seorang prajurit pemuda bernama Latif Hadraningrat yang diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia. Pengibaran bendera merah putih pada pagi itu bukan hanya sekedar ritual, melainkan sebuah simbolasi kebangkitan bangsa Indonesia. Bendera yang berkibar dengan gagah diiringi lagu bangsa Indonesia menandai lahirnya sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Suasana di sekitar rumah di Jalan Pegangsaan Timur 56 itu penuh dengan air mata kebahagiaan dan kebanggaan dari rakyat yang hadir. Proklamasi kemerdekaan tersebut segera disebarluaskan di seluruh pelosok negeri melalui radio kabar kemerdekaan Indonesia didengar oleh seluruh rakyat di berbagai daerah. Informasi juga disebarkan oleh surat kabar dan selebaran yang dicetak dan dibagikan dengan cepat. Semangat kemerdekaan langsung menyebarkan menggelorakan hati setiap anak bangsa yang telah lama mendalamkan kebebasan. Sebelumnya, persiapan untuk proklamasi kemerdekaan berlangsung dengan sangat rahasia dan penuh kewaspadaan. Soekarno, Hatta dan Hatta sempat diculik oleh para pemuda dan dibawa ke Ringsdek-Lok pada 16 Agustus 1945 agar mereka segera memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda berpendapat bahwa kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan harus segera diambil setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Setelah perdebatan panjang yang diskusi yang intens, akhirnya Soekarno-Hatta sepakat untuk kembali ke Jakarta dan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan pada malam 16 Agustus 1945 di rumah Laksamana Maeda. Para tokoh nasionalis menyusun teks proklamasi yang singkat namun syarat makna. Teks tersebut ditulis dengan tangan oleh Soekarno dan disetujui oleh para pemimpin lainnya yang hadir. Momentumnya adalah saat yang penuh dengan semangat kebangsaan. Para pemimpin Indonesia tahun banglah langkah mereka akan menentukan nasib bangsa. Meskipun resiko besar mengintai, keberanian mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah cerminan dari tekad dan semangat juang yang luar biasa. Tindakan ini menjadi tonggak sejarah yang tidak akan pernah terlupakan. Sering dengan berjalannya waktu, pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi ritual tahunan
yang dilaksanakan seluruh rakyat Indonesia setiap tahunnya. Upacara bendera dilaksanakan dengan penuh khidmat di Istana Merdeka dan berbagai tempat di seluruh penjuru tanah air. Generasi demikian generasi mengenang dan menghargai perjuangan para pahlawan yang telah membawa Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Melalui pidato pengantar ini, kita ingatkan kembali akan pentingnya menjaga semangat proklamasi kemerdekaan. Pengorbanan dan perjuangan para pahlawan harus menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus bekerja keras demi kemajuan bangsa Indonesia. Dengan memahami sejarah dan menghargai perjuangan dan pendahulu, kita dapat membangun Indonesia yang lebih baik, adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, mengutip dari pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Agustus 2024 saat peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69, bahwa kita harus menjaga keindonesiaan kita. Perjuangan kita di abad ke-21 tidak lagi menjaga kemerdekaan namun menjaga keindonesiaan. Tidak ada gunanya kita menjadi semakin makmur dan modern namun kehilangan yang amat fundamental dan terbaik dari bangsa kita, Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, semangat persatuan, toleransi, kesantunan, pluralisme. Jika para pendiri bangsa dulu mempertahankan kemerdekaan sampai titik darah penghabisan, bagi generasi kita kini keindonesiaanlah yang harus kita pertahankan mati-matian. Ini adalah ujian bagi kebangsaan kita, keindonesiaan kita. Indonesia adalah negara keutuhan, bukan negara agama. Semoga dengan pidato yang saya sampaikan ini dapat menerjemahkan apa yang Bapak Presiden Minecraft sampaikan sebentar lagi. Para Minecrafters sekalian, hadirin yang berbahagia, kini tibalah saatnya kita mendengarkan secara saksama pidato Presiden Minecraft Indonesia pada sidang tahunan Istana Istimewa bersama dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 kepada Bapak Presiden Pak Munani Ali tafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden Minecraft Indonesia, Bapak Reski Fikriawan. Yang saya hormati para pimpinan sidang tahunan istimewa bersama Minecraft, Saudara Fatan Naufal Afriza, Vino, dan Zidan Craft. Yang saya hormati sahabat saya, Saudara Bung Sabil. Yang saya hormati teman saya, sahabat saya, anggota Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar tahun 2018, Saudari Amanda Maidi Sasar, ahli Madya Teknik. Yang saya hormati perwakilan pimpinan pasukan pengamanan Minecraft Indonesia yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati para Minecrafter dan non-Minecrafter seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang saya hormati seluruh komunitas Minecraft Indonesia, seluruh komunitas Minecraft Indonesia, baik animator maupun gamer dimanapun kalian berada. Yang saya hormati para pelaksana upacara, baik komandan upacara, komandan paskibraka, dan seluruh anggota Paskibraka Minecraft tahun 2024 yang kemarin sudah melaksanakan gladi bersih, dan pada pertemuan atau sidang ini akan dibacakan penentuan tugasnya esok.
Yang saya hormati para pemuda Indonesia dimanapun kalian berada, para Mindcrafters sekalian, hadirin yang berbahagia. Mengawali pidato ini, marilah tak henti-hentinya secara bersama-sama sekali lagi kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar. Karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita masih bisa merasakan nikmatnya kemerdekaan. Terlebih lagi kita masih bisa merasakan keamanan dan kebebasan ini kita jalani sampai pada tahun yang ke-79 saat ini. Serta juga sekaligus pada malam yang istimewa ini kita dapat menghadiri sidang tahunan istimewa bersama oleh seluruh jajaran Mindcraft Indonesia dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 yang kemudian akan dilanjutkan dengan penentuan tugas dalam pelaksanaan upacara esok hari yang akan dibacakan konsiderannya setelah pidato ini. Para Mindcrafters sekalian, hadirin yang berbahagia, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia mengusung tema Hari Kemerdekaan tahun ini dengan tema Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tema ini mencerminkan harapan dan semangat baru dalam pembangunan bangsa seiring dengan perpindahan ibu kota negara ke Nusantara, Kalimantan Timur. Nusantara Baru melambangkan era baru bagi Indonesia, di mana pembangunan tidak lagi terpusat hanya di Pulau Jawa, tetapi merata ke seluruh pelosok tanah air. Ini adalah langkah nyata dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna mendalam dari tema ini adalah bahwa kita sedang memasuki fase transformasi besar dalam sejarah bangsa. Indonesia Maju menggambarkan visi kita untuk mencapai kemajuan di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Perpindahan ibu kota ke Nusantara adalah simbol perubahan tersebut, membawa harapan baru untuk perkembangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengusung tema ini, kita diajak untuk bersama-sama berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih cerah, di mana setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan maju. Keterkaitan tema ini dengan Mindcraft Indonesia dan ibu kota Nusantara di Kalimantan sangat relevan. Komunitas Mindcraft Indonesia yang dikenal dengan kreativitas dan inovasinya dapat menjadi platform untuk merepresentasikan visi Nusantara Baru, Indonesia Maju. Sekali lagi, untuk merepresentasikan visi Nusantara Baru, Indonesia Maju melalui kreasi digital mereka dengan membuat representasi digital dari ibu kota baru dan berbagai proyek pembangunan lainnya. Komunitas ini dapat membantu menyebarkan semangat perubahan dan pembangunan kepada generasi muda. Ini tidak hanya menginspirasi mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, tetapi juga menanamkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap identitas nasional yang terus berkembang. Saudara-saudara, sebentar lagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, dan dari timur sampai ke Talaut akan dengan penuh sukacita merayakan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebuah peristiwa yang amat bersejarah, melalui proklamasi yang sederhana dan singkat,
dari jalan pegangsaan. Para pendiri bangsa mengobarkan suatu revolusi kemerdekaan yang menginspirasi bangsa-bangsa lain, melahirkan republik besar di Asia dan membuka sejarah Indonesia yang modern. Sepanjang masa, generasi 45 akan dikenang sebagai generasi emas yang mengubah nasib bangsa dengan semangat perjuangan, pengabdian, dan pengorbanan yang luar biasa. Etos inilah yang harus selalu kita dan semua anak-anak cucu kita etos inilah yang harus selalu kita dan semua anak cucu kita tauladani bersama. Setelah 79 tahun merdeka, saya yakin para pendiri bangsa akan bersyukur dan bergembira melihat transformasi bangsa Indonesia di abad ke-21 ini. Bung Karno pernah berkata bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Ketahuilah, perjuangan bangsa Indonesia dari era kemerdekaan hingga saat ini adalah kisah panjang, penuh pengorbanan dan keberanian. Dari proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia harus melalui berbagai tantangan untuk mempertahankan kedaulatannya, termasuk agresi militer Belanda dan berbagai pergolakan internal. Perjuangan tidak berhenti sampai di situ. Dengan transisi menuju era Orde Baru dan kemudian reformasi yang membawa Indonesia pada demokrasi yang lebih matang hingga saat ini. Hingga saat ini, Indonesia terus berjuang untuk mencapai kemajuan di berbagai bidang, dari ekonomi, pendidikan, hingga teknologi di tengah tantangan globalisasi dan perubahan iklim. Ke depan, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia akan semakin kompleks dan dinamis, termasuk bagi komunitas gamer seperti para Minecrafter Indonesia. Sebagai bagian dari generasi digital, Minecrafter Indonesia memiliki peran penting dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi. Mereka diharapkan mampu berkontribusi tidak hanya di dalam dunia permainan, tetapi juga dalam menciptakan solusi digital untuk masalah-masalah nyata. Misalnya, dengan keterampilan yang mereka miliki, mereka bisa terlibat dalam proyek-proyek teknologi yang mendukung pendidikan, pembangunan berkelanjutan, atau mitigasi bencana. Tantangan ke depan akan membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan semangat perjuangan yang sama, seperti yang ditunjukkan oleh para pahlawan kita. Karenanya, kepada seluruh Minecrafter Indonesia dimanapun kalian berada, mari kita ingat dan pegang teguh kata-kata dari Bapak Proklamator kita. Sebagai bagian dari komunitas besar dan beragam, penting bagi kita untuk tidak hanya bermain dan berkreasi, tetapi juga untuk menghormati mereka yang telah datang sebelum kita. Para pendahulu dan sesepuh Minecraft Indonesia telah membuka jalan berbagi pengetahuan dan membangun fondasi bagi kita semuanya, dan membangun fondasi bagi kita semua untuk terus berkembang. Para Minecrafter sekalian, hadirin yang berbahagia, membangkang dan tidak menghormati mereka sama saja dengan merusak warisan yang telah mereka bangun dengan susah payah. Mereka adalah pionir yang telah mengatasi berbagai tantangan dan membentuk komunitas ini menjadi tempat yang penuh kreativitas dan kebersamaan. Tunjukkan rasa hormat dengan mengikuti aturan, menghargai karya mereka, dan terus belajar dari pengalaman mereka. Ingatlah bahwa kita semua berdiri di atas bahu para raksasa. Dengan menghormati para pendahulu dan sesepuh, kita tidak hanya menjaga keharmonisan dalam komunitas, tetapi juga memastikan
bahwa semangat kolaborasi dan inovasi tetap hidup. Mari kita teruskan tradisi baik ini. Jadikan komunitas Minecraft Indonesia sebagai contoh bagi yang lain, dan bersama-sama kita ciptakan dunia yang lebih baik dan penuh inspirasi. Para Minecrafter sekalian, hadirin yang berbahagia. Tepat pada malam 17 Agustus yang bersejarah ini, kita semua berdiri di ambang sejarah, merasakan denyut nadi perjuangan yang mengalir dari masa kemerdekaan hingga saat ini. Malam ini bukan sekedar malam biasa. Ini adalah malam sakral bagi bangsa Indonesia. Malam yang dipenuhi dengan kenangan akan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kita. Setiap tahun tepat pada jam 12 dini hari di seluruh Nusantara, kita melaksanakan apel kehormatan dan renungan suci, sebuah upacara yang menjadi simbol penghormatan kita kepada mereka yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa ini. Sejak masa kemerdekaan, malam 17 Agustus selalu menjadi momen refleksi dan penghormatan yang mendalam. Pada saat inilah kita tidak hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga merenungkan kembali nilai-nilai perjuangan yang mereka wariskan kepada kita. Upacara apel kehormatan dan renungan suci mengingatkan kita pada pengorbanan tanpa pamrih, keberanian tanpa batas, dan cinta tanah air yang tulus. Ini adalah saat di mana kita berhenti sejenak, menundukkan kepala dan mengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati saat ini dibayar dengan darah, keringat, dan air mata. Namun di tengah arus modernisasi dan kemajuan teknologi, banyak dari kita, terutama para pemuda, mulai kehilangan kesadaran akan kesakralan malam ini. Begitu banyak yang lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang bermakna, melupakan esensi dari peringatan kemerdekaan. Kita sebagai bagian dari generasi yang lebih muda harus kembali mengingat dan menghargai betapa berharganya malam 17 Agustus ini. Ini adalah waktu untuk berhenti sejenak dari segala aktivitas, mengheningkan cipta, dan menghargai mereka yang telah memberikan segalanya untuk kebebasan kita. Kepada saudara-saudaraku para Minecrafter Indonesia, mari kita ambil momen ini untuk merenungkan kembali perjuangan kita di dalam dunia Minecraft. Kita sering membangun, menjelajah, dan menghadapi tantangan. Namun, mari kita ingat bahwa di dunia nyata ada perjuangan yang lebih jauh, lebih besar yang telah dilalui oleh para pahlawan kita. Jadikan malam ini sebagai waktu untuk menghormati mereka dengan cara yang kita bisa, dengan merenungkan, menghargai, dan berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan mereka dalam bentuk kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Karenanya, mari kita bersama-sama menjaga kesakralan malam 17 Agustus ini. Jadikan momen apel kehormatan dan renungan suci sebagai pengingat bahwa kita semua memiliki tanggung jawab untuk meneruskan semangat juang para pahlawan. Semoga dengan begitu kita tidak hanya menjadi generasi yang menikmati kemerdekaan, tetapi juga generasi yang menghormati dan menjaga nilai-nilai luhur yang telah diwariskan kepada kita. Para Minecrafter sekalian, hadirin yang berbahagia. Pada malam yang bersejarah ini, mari kita para Minecrafter Indonesia dan seluruh pemuda Indonesia. Pada malam yang bersejarah ini, mari kita para Minecrafter Indonesia dan seluruh pemuda Indonesia bersatu dalam doa untuk para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. Mereka yang telah mengorbankan jiwa dan raga, meninggalkan kenyamanan demi kebebasan yang kini kita nikmati. Dengan hati yang penuh rasa syukur, kita heningkan cipta, mengirimkan doa-doa terbaik kepada mereka yang telah mendahului kita. Saudara-saudara,
tidak ada pengorbanan yang terlalu besar. Saudara-saudara, tidak ada pengorbanan yang terlalu besar bagi para pahlawan kita. Tidak ada pengorbanan yang terlalu besar bagi para pahlawan kita. Mereka menghadapi tantangan dan rintangan yang luar biasa, namun tetap teguh demi cita-cita kemerdekaan. Pada malam ini kita kenang jasa-jasa mereka dengan hikmat. Mari kita renungkan betapa besar pengorbanan yang telah mereka lakukan dan bagaimana kita dapat melanjutkan perjuangan mereka dengan cara yang bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan meneruskan warisan para pahlawan. Mari kita tunjukkan rasa hormat kita dengan mendoakan mereka, memohon kedamaian bagi jiwa-jiwa mereka. Doa kita adalah bentuk penghargaan tertinggi, penghormatan yang tulus atas segala yang telah mereka berikan. Semoga Tuhan menerima doa-doa kita dan memberikan tempat terbaik bagi para pahlawan di sisinya. Semoga Tuhan menerima doa kita dan memberikan tempat yang terbaik bagi pahlawan di sisinya. Pada malam yang penuh makna ini, mari kita juga merenungkan pada malam yang penuh makna ini, mari kita juga merenungkan peran kita dalam menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Sebagai Minecrafter dan pemuda Indonesia, kita dapat berkontribusi melalui kreativitas, inovasi, dan semangat kebersamaan. Dengan cara kita sendiri, kita bisa melanjutkan semangat perjuangan, menjadikan Indonesia lebih baik dan lebih kuat. Oleh karena itu, mari kita berjanji pada diri kita sendiri untuk selalu menghormati para pahlawan kita. Doa malam ini bukan sekadar ritual, tetapi simbol komitmen kita untuk menghargai sejarah dan melanjutkan perjuangan mereka dengan integritas dan semangat juang. Dengan semangat kemerdekaan yang berkobar di hati, kita berdoa untuk para pahlawan. Semoga pengorbanan mereka selalu dikenang dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Para Minecrafter sekalian, hadirin yang berbahagia, esok hari pada tanggal 17 Agustus, bendera pusaka Minecraft Sangsaka Merah Putih akan dikibarkan di tiang Istana Utama Minecraft oleh Paskibraka Minecraft. Acara ini adalah momen bersejarah dan penuh makna bagi kita semua sebagai tanda penghormatan dan cinta kepada tanah air. Upacara pengibaran bendera ini akan diiringi oleh kehadiran duplikat bendera pusaka Minecraft pertama yang akan menemani selama 3 tahun ke depan dan akan dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 2027 mendatang. Kehadiran duplikat ini menjadi simbol kontinuitas dan kesinambungan semangat perjuangan serta persatuan kita. Perlu kita ketahui bersama bahwa bendera pusaka Minecraft yang akan dikibarkan esok ini tinggal tersisa untuk dikibarkan pada tiga tanggal bersejarah. Pada 3 tanggal bersejarah lagi, yaitu tanggal 17 Agustus 2024 esok, 2025, dan pada tanggal 17 Agustus 2026 yang pada itu merupakan momen pamungkas. Hal ini menandakan betapa berharganya momen-momen ini bagi kita, di mana setiap kali pengibaran bendera tersebut kita diingatkan akan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Bendera ini bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan simbol dari darah, keringat, dan air mata yang telah dicurahkan demi kemerdekaan dan kehormatan bangsa. Mari kita semua hadir dan menyaksikan upacara ini dengan penuh hikmat dan rasa bangga.
Hadirnya duplikat bendera pusaka Minecraft pertama selama 3 tahun ke depan juga menegaskan bahwa meskipun bendera pusaka Minecraft yang asli akan segera memasuki masa pensiun, semangat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan terus kita jaga dan wariskan kepada generasi berikutnya. Ini adalah tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa semangat juang dan persatuan tetap hidup dalam setiap diri kita untuk Minecraft Indonesia yang lebih maju dan berjaya. Para Minecrafter sekalian, hadirin yang berbahagia, bendera pusaka Minecraft Sang Merah Putih beserta duplikatnya telah hadir di sini, di Istana Minecraft, tepatnya di ruangan penyimpanan bendera pusaka. Kedatangan bendera pusaka ini merupakan momen yang sangat penting bagi kita semua. Bendera ini tidak hanya merupakan simbol dari kebanggaan dan kehormatan kita sebagai warga Minecraft, tetapi juga merupakan tanda dari sejarah panjang perjuangan dan semangat persatuan. Melalui proses kirap dari Istana Muhammad Amin yang dilakukan pada sore hari tadi, kita kembali diingatkan akan nilai-nilai yang terkandung dalam Sang Merah Putih. Proses kirap ini bukan hanya sekedar seremonial barakah, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kita terhadap sejarah dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan. Ketika bendera pusaka ini diarak menuju tempatnya di ruang penyimpanan bendera pusaka, kita semua merasakan semangat yang sama, semangat untuk terus menjaga dan melanjutkan cita-cita luhur para pendahulu kita. Bendera ini menjadi saksi bisu dari setiap langkah kita dalam mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat Minecraft. Kini, dengan kehadiran bendera pusaka Minecraft Sang Merah Putih di tempat yang semestinya, kita mendapatkan semangat baru untuk menghadapi tantangan ke depan. Bendera ini menjadi pengingat bahwa kita memiliki tanggung jawab besar untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan. Marilah kita jadikan bendera pusaka ini sebagai simbol pemersatu dan pendorong untuk terus berkarya dan berinovasi demi kemajuan Minecraft. Mari bersama-sama kita jaga dan melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam Sang Merah Putih ini untuk generasi yang akan datang. Bendera pusaka Minecraft Sang Merah Putih ini dulu pernah menghiasi tanah ini, Istana Minecraft, dengan penuh kebanggaan. Bendera ini disimpan dan dikibarkan di sini menjadi simbol keagungan dan perjuangan. Namun tidak ada yang menyangka bahwa pada tahun 2015 sebuah insiden terjadi. Bendera yang seharusnya dijaga dengan ketat malah digigit tikus. Ya, bisa dibayangkan saking tidak terlawatnya istana ini hingga tikus bisa merusak bendera bersejarah kita. Setelah kejadian yang memalukan itu, keputusan diambil untuk memindahkan bendera pusaka dari Istana Minecraft ke tempat yang lebih aman. Bendera ini akhirnya dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan harapan menemukan lokasi yang lebih layak dan terjaga. Perpindahan ini dilakukan dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan pentingnya menjaga kehormatan dan kondisi bendera tersebut. Akhirnya, bendera pusaka Minecraft Sang Merah Putih ini disimpan di Istana Muhammad Amin yang beralamat di Jalan Bulu Bepajeng nomor 6. Di sana, bendera ini dijaga dengan baik oleh penghulu Bapak Andi Junaidi Mustafa yang dikenal dengan nama Tarum. Berkat penjagaan yang ketat dan perhatian penuh, kini bendera kita tersimpan dengan aman, jauh dari ancaman tikus dan kecerobohan. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan kita semua bisa lebih menghargai simbol-simbol bersejarah kita. Para Minecrafter sekalian, hadirin yang berbahagia. Kalau kita berbicara tentang mancanegara,
yang dimana geopolitik dunia saat ini berada dalam keadaan yang sangat tidak menentu. Konflik dan ketegangan antara berbagai negara, termasuk ketegangan di kawasan Asia Pasifik, konflik di Timur Tengah, serta ketidakstabilan politik di berbagai belahan dunia telah menciptakan situasi yang penuh ketidakpastian. Invasi yang terjadi di berbagai negara, persaingan kekuatan militer, dan ancaman terorisme terus menjadi ancaman nyata bagi perdamaian dan stabilitas global. Ketidakpastian ini juga diperburuk oleh dampak perubahan iklim dan pandemi yang belum sepenuhnya tertangani, mengganggu berbagai aspek kehidupan masyarakat internasional. Berita terkini menunjukkan peningkatan ketegangan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China, terutama terkait dengan isu perdagangan dan teknologi. Di Timur Tengah, konflik yang berkepanjangan di Suriah, Yaman, dan antara Israel dan Palestina terus menimbulkan korban jiwa dan penderitaan bagi rakyat sipil. Sementara itu, ketidakstabilan politik di Afrika dan Amerika Latin mengakibatkan gelombang migrasi yang besar yang mempengaruhi negara-negara di kawasan tersebut serta menimbulkan krisis kemanusiaan yang mendesak. Dalam menghadapi situasi geopolitik yang kompleks ini, diperlukan solusi yang komprehensif dan kerjasama internasional yang lebih erat. Diplomasi harus menjadi alat utama untuk menyelesaikan konflik dengan menghormati kedaulatan setiap negara dan menguatkan dialog. Negara-negara perlu bekerja sama untuk menanggulangi masalah global seperti perubahan iklim, pandemi, dan ancaman terorisme. Selain itu, reformasi dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dalam menjaga perdamaian dan keamanan global. Para Minecrafter sekalian, hadirin yang berbahagia, sebagai komunitas Minecrafter Indonesia, kita dapat mengambil peran aktif dalam menghadapi situasi ini dengan menyebarkan pesan perdamaian dan kerjasama melalui platform yang kita miliki. Melalui berbagai aktivitas dan proyek kolaboratif, kita dapat menunjukkan bahwa persatuan dan kreativitas dapat mengatasi perbedaan dan menciptakan solusi inovatif untuk masalah global. Kita juga dapat menggalang dukungan untuk kampanye-kampanye kemanusiaan, lingkungan, dan edukasi yang berfokus pada membangun dunia yang lebih baik. Selain itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga sikap kritis dan berpikir terbuka terhadap informasi yang kita terima. Dengan menjadi agen perubahan yang positif, Minecrafter Indonesia dapat menjadi contoh bagi komunitas lain dalam memperjuangkan nilai-nilai perdamaian, solidaritas, dan keberlanjutan. Mari kita terus berkontribusi secara aktif, tidak hanya dalam dunia virtual, tetapi juga dalam kehidupan nyata untuk menciptakan masa depan yang lebih aman, adil, dan harmonis bagi semua. Para Minecrafter sekalian, hadirin yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang teknologi, peran artificial intelligence atau AI semakin hari semakin relevan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Sejak kemunculannya pertama kali pada tahun 1956 di konferensi Dartmouth, AI telah berkembang pesat dan mencakup berbagai bidang, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga hiburan. Awalnya AI hanya mampu melakukan tugas-tugas sederhana, namun seiring dengan perkembangan teknologi, kemampuan AI semakin kompleks dan canggih, mampu mengolah data dalam jumlah besar dan melakukan analisis yang mendalam dengan kecepatan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Namun seperti halnya teknologi lainnya, AI juga membawa dampak baik dan buruk. Di satu sisi, AI dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat, serta menciptakan peluang baru dalam berbagai industri. Contohnya,
Dalam bidang kesehatan, AI dapat membantu dalam diagnosis penyakit secara lebih akurat dan cepat. Serta dalam bidang transportasi, AI berkontribusi dalam pengembangan kendaraan otonom yang dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas. Di sisi lain, kehadiran AI juga menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait dengan isu privasi, keamanan data, dan potensi hilangnya lapangan kerja akibat otomatisasi, khususnya dalam konteks Minecraft. Baik sebagai game maupun animasi, AI juga memiliki peran yang sangat signifikan. Dalam game Minecraft, AI digunakan untuk mengontrol perilaku karakter non pemain atau NPC yang dapat berinteraksi dengan pemain secara dinamis dan realistis. Hal ini membuat pengalaman bermain menjadi lebih hidup dan menarik. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan performa game dengan menganalisis pola bermain dan memberikan rekomendasi atau penyesuaian untuk meningkatkan pengalaman bermain. Dalam dunia animasi, AI juga membawa perubahan besar. AI dapat membantu animator dalam menciptakan animasi yang lebih realistis dan kompleks dengan lebih cepat dan efisien. Teknologi AI dapat digunakan untuk menganalisis gerakan dan ekspresi wajah, sehingga animasi karakter menjadi lebih hidup dan alami. Selain itu, AI juga dapat digunakan dalam proses rendering, membuat proses ini menjadi lebih cepat dan hasil yang lebih baik, memungkinkan animator untuk lebih fokus pada aspek kreatif dari pekerjaan mereka. Dengan segala kelebihan dan tantangannya, AI tetap merupakan teknologi yang tidak bisa diabaikan dalam perkembangan masa depan. Integrasinya dalam game dan animasi seperti Minecraft menunjukkan betapa besarnya potensi yang dapat dihasilkan oleh AI dalam industri hiburan. Namun, penting bagi kita untuk terus mengawasi perkembangan AI dengan kritis, memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kebaikan bersama dan tidak mengesampingkan aspek-aspek etis yang fundamental. Melalui pendekatan yang bijaksana, kita dapat memanfaatkan AI untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan inovatif. Para Minecrafters sekalian, hadirin yang berbahagia, perlu saya tekankan kepada saudara-saudara bahwa tujuan saya untuk menyampaikan pidato Minecraft di mimbar pada hari kemerdekaan di malam ini bukanlah untuk diri saya sendiri dan kelompok atau golongan. Saya berdiri di sini untuk mewakili seluruh komunitas Minecraft di Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, serta baik pemain maupun animatornya. Minecraft telah menjadi medium yang luar biasa dalam mengekspresikan kreativitas, kerjasama, dan semangat kebangsaan di kalangan kita semua. Minecraft adalah lebih dari sekedar permainan. Ini adalah platform yang memungkinkan kita untuk membangun dunia yang kita impikan. Pada kesempatan yang bersejarah ini, kita telah menyaksikan bagaimana kreativitas dari para pemain dan animator Minecraft mampu menghidupkan kembali semangat perjuangan dan nasionalisme melalui karya-karya digital yang mengagumkan. Mereka telah menciptakan representasi dari monumen bersejarah, menceritakan kembali peristiwa penting, dan bahkan merancang acara peringatan kemerdekaan yang begitu megah dan inspiratif. Oleh sebab itu, saya sangat bangga dengan semua kontribusi yang telah diberikan oleh komunitas Minecraft dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini. Kreativitas dan dedikasi yang ditunjukkan oleh kalian semua telah memperkaya cara kita merayakan kemerdekaan dan memberikan warna baru pada perayaan ini. Ini adalah bukti nyata bahwa teknologi dan kreativitas dapat berjalan beriringan untuk menciptakan dampak positif yang luas. Saya berharap
bahwa semangat kebersamaan dan nasionalisme yang telah ditunjukkan oleh komunitas Minecraft ini dapat terus berkembang dan menjadi contoh bagi generasi muda lainnya. Dengan berkreasi dan berkolaborasi, kita tidak hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai persatuan dan cinta tanah air di dalam diri kita. Semoga kita semua terus terinspirasi untuk berkontribusi lebih banyak lagi bagi bangsa dan negara. Semoga kita semua terus terinspirasi untuk berkontribusi lebih banyak lagi bagi bangsa dan negara melalui karya-karya kita. Harapan saya ingin mengajak seluruh Minecrafter Indonesia untuk terus mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam setiap karya yang dihasilkan. Mari kita bersama-sama menjadikan Minecraft sebagai sarana untuk memupuk rasa kebanggaan dan cinta terhadap bangsa Indonesia. Terima kasih atas segala dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan. Mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Para Minecrafter sekalian, hadirin yang berbahagia, selanjutnya saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada komunitas Minecraft Animation Indonesia, Minecraft ID, Bibir Studio, serta seluruh komunitas Minecraft lainnya yang telah berperan aktif dalam mempromosikan event terbesar negara kita dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Baik dalam perlombaan turnamen, kolaborasi antara animator maupun sampai upacara kebesaran. Upaya kalian dalam mengemas dan menyebarluaskan informasi mengenai event ini melalui platform Minecraft telah memberikan warna baru dalam perayaan kemerdekaan kita, menggabungkan teknologi dengan semangat kebangsaan. Tidak hanya itu, saya juga ingin memberikan penghargaan khusus kepada para pemain yang telah menggunakan aplikasi Minimator, Prisma 3D, Blender, Cinema 4D, dan Adobe dalam menciptakan karya-karya animasi yang luar biasa. Kreativitas kalian dalam memanfaatkan teknologi animasi untuk merayakan momen bersejarah ini menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan dapat diekspresikan melalui berbagai medium modern. Karya-karya yang kalian hasilkan tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk lebih mencintai tanah air kita. Keberhasilan event ini tidak terlepas dari kerja keras dan dedikasi luar biasa yang telah ditunjukkan oleh komunitas Minecraft di Indonesia. Kalian tidak hanya sekedar memainkan permainan, tetapi juga berhasil menciptakan ruang virtual yang menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk merayakan momen bersejarah ini. Partisipasi aktif dan antusiasme yang kalian tunjukkan menjadi bukti nyata bahwa semangat kemerdekaan dan nasionalisme dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk melalui teknologi dan permainan digital. Saya berharap bahwa langkah positif ini dapat terus berlanjut di masa depan. Kami percaya bahwa kreativitas dan inovasi yang dihasilkan oleh komunitas-komunitas ini akan semakin memperkaya cara kita merayakan hari-hari penting dalam sejarah bangsa. Mari kita terus bergandengan tangan, berinovasi dan berkolaborasi untuk memajukan Indonesia, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Dengan semangat persatuan dan gotong royong, kita akan mampu menghadapi segala tantangan dan meraih lebih banyak pencapaian yang membanggakan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita jadikan peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini, tahun 2024 ini, sebagai momentum untuk semakin memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan event ini.
Semoga semangat kemerdekaan terus berkobar dalam hati kita semuanya, menginspirasi langkah-langkah kita untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara tercinta. Para Minecrafter sekalian, hadirin yang berbahagia, dalam setiap pergantian kepemimpinan ada harapan bahwa yang baru akan membawa angin segar dan inovasi bagi kemajuan bersama. Oleh karena itu, sebelum menutup pidato saya di kesempatan yang amat sangat berbahagia ini, izinkan saya mewakili seluruh Minecrafter Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri, juga baik animator maupun gamer, menyampaikan banyak terima kasih serta apresiasi dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo, yang telah memimpin negara ini selama 10 tahun terakhir dengan berbagai macam infrastruktur yang telah dibangun oleh negeri ini beserta sumber daya manusia yang berkembang. Semoga dengan kerja keras yang beliau emban selama 5 tahun ini mendapat hasil yang baik dan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Dan juga saya juga menyampaikan selamat bertugas kepada Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, yang walaupun pelantikannya akan digelar 2 bulan ke depan, tetapi setidaknya ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Paling tidak seperti apa yang Pak Prabowo katakan. Paling tidak seperti apa yang Pak Prabowo katakan, bahwa Pak Jokowi sedang melatih dirinya untuk menjadi presiden agar beliau tidak kaget lagi dengan situasi yang seperti itu setelah pelantikan nantinya. Akhirnya, marilah kita bersama-sama berdoa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun 2024 ini dapat berlangsung dengan hikmat dan sukses. Semoga seluruh rangkaian acara yang telah direncanakan dapat berjalan lancar dan didukung oleh seluruh kalangan masyarakat, tidak hanya di dunia Minecraft tetapi juga di luar game Minecraft. Partisipasi dan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat sangat penting untuk menjadikan perayaan ini bermakna dan meriah. Kita juga memohon agar perayaan kemerdekaan kita ini kita juga memohon agar perayaan kemerdekaan kita ini diridhoi dan diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Semoga dengan semangat kemerdekaan yang kita rayakan ini senantiasa menginspirasi kita semua untuk terus bekerja keras, bersatu dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara tercinta dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga bangsa Indonesia akan terus semakin maju menuju Indonesia emas yang kita cita-citakan. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu negeri Pancasila. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Pak Bung dan Presiden Minecraft kita, Pak Bung Dani, yang telah menyampaikan pidato Minecraft kepada seluruh Minecrafter dan segenap pemuda milenial Indonesia dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 di tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya kita akan ikuti secara saksama penentuan tugas pada seluruh petugas upacara yang sejak Juli mempersiapkan demikian melalui proses pendidikan dan latihan
yang berpusat di markas besar pasukan pengamanan Minecraft Indonesia, dan akhirnya kita akan menantikan saat-saat di mana salah satu yang terbaik akan ditampilkan dalam upacara kemerdekaan esok pagi dan sore harinya. Dari itu, untuk mewakili prosesi ini, marilah kita simak secara saksama pembacaan keputusan Presiden Minecraft Indonesia yang akan disampaikan oleh pejabat urusan Presiden Minecraft Indonesia. Dengan ini kami hormat, kami izinkan. Ahli tafadhol masykur. Keputusan Presiden Minecraft Indonesia nomor 37 HUT RI tahun 2024 tentang penunjukan tim petugas upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tingkat Minecraft Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Minecraft Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menugaskan kepada saudara-saudara yang ditunjuk sebagai petugas upacara pada apel kehormatan dan renungan suci di halaman Tugu Minecraft Sinja Pusat, peringatan detik-detik proklamasi serta penurunan Sang Merah Putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 di halaman depan Istana Utama Minecraft sesuai dengan peranan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak saat penugasan sebagaimana diketuk pertama dalam keputusan ini yang ditunjuk melalui lampiran keputusan yang ditunjuk ditetapkan di Sinjai Pusat pada tanggal 16 Agustus 2024. Presiden Minecraft Indonesia Andi Ramadhani Arini. Lampiran keputusan Presiden Minecraft Indonesia nomor 37 HUT RI tahun 2024. 1. Upacara apel kehormatan dan renungan suci. Komandan upacara Kolonel Pasukan Pengamanan Minecraft Indonesia Renaldi Hidayat Nur Hadi. 2. Upacara detik-detik proklamasi. Komandan upacara Kolonel Paskibraka Revindialdo Uno Fresto. Komandan Paskibraka Kapten Pasukan Pengamanan Minecraft Indonesia Diano Santo Kokolu. 3. Upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Komandan upacara Kolonel Pramuka Faris Dandi Herianto. Komandan Paskibraka Kapten Paskibraka Kapten Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Erik Andreas Sitro. Presiden Minecraft Indonesia Andi Ramadhani Arini. Selesai. Terima kasih kepada pejabat utusan Presiden Minecraft Indonesia yang telah membacakan keputusan Presiden Minecraft terkait penentuan tugas dalam pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi yang penurunan Sang Merah Putih di halaman depan Istana Minecraft Indonesia. Para Minecrafters sekalian, hadirin yang berbahagia, sebagai ungkap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselenggaranya sidang tahunan istimewa bersama dengan agenda pidato Presiden Minecraft Indonesia dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus penentuan tugas dalam pelaksanaan upacara di Istana Utama Minecraft. Marilah kita memanjatkan doa secara bersama-sama yang akan dipimpin oleh Sidan Craft. Kepadanya kami persilahkan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pada malam yang penuh berkah ini, kami berkumpul dalam rangka sidang tahunan bersama istimewa untuk memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 yang diselenggarakan oleh komunitas Minecraft Indonesia. Kami memohon kepadamu, ya Allah, limpahkanlah rahmat dan berkah-Mu atas acara kami ini. Jadikanlah pertemuan kami sebagai sarana untuk meningkatkan rasa syukur kami atas nikmat kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Ya Allah,
berikanlah kami kekuatan dan kebijaksanaan dalam mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat dan mendatangkan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadikanlah semangat kemerdekaan ini sebagai motivasi bagi kami untuk terus berjuang membangun bangsa dan negara, baik di dunia nyata maupun dalam dunia Minecraft yang penuh kreativitas dan inovasi. Kami memohon padamu ya Allah agar Engkau selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada para pemimpin bangsa kami, baik yang ada di dunia nyata maupun di komunitas Minecraft Indonesia. Berikanlah mereka kebijaksanaan, keberanian, dan keikhlasan dalam menjalankan tugas dan amanah yang telah Engkau berikan kepada mereka. Jadikanlah mereka pemimpin yang adil dan bijaksana, serta mampu membawa bangsa kami menuju kemajuan dan kesejahteraan. Ya Allah, pada malam yang istimewa ini kami juga akan melaksanakan apel kehormatan dan renungan suci untuk memenangkan jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Kami memohon kepadamu ya Allah, terimalah amal ibadah dan perjuangan mereka, serta tempatkanlah mereka di tempat yang mulia di sisimu. Berikanlah kami kekuatan untuk melanjutkan perjuangan mereka dengan penuh semangat dan dedikasi. Ya Allah, berkatilah seluruh peserta dan panitia yang terlibat dalam acara ini. Jadikanlah acara ini sebagai sarana dan mempererat tali silaturahmi di antara kami, serta memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Hindarilah kami dari segala bentuk perpecahan dan perselisihan yang dapat merusak kebersamaan kami. Limpahkanlah kepada kami kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dalam setiap langkah dan aktivitas kami. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratil hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada saudara Zidan yang telah memimpin doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Para Minecrafters sekalian, hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup sidang yang mulia pada malam hari ini, izinkan saya akan membacakan beberapa pantun. Gali tambang di dunia Minecraft, temukan harta berharga tak terlewat. Bersatu kita dalam semangat, maju Indonesia dalam beragaman kuat. Berpetualang di dunia tak terbatas, Minecraft seru hingga tak terasa puas. Nusantara baru penuh prestasi, jelas Indonesia maju menuju masa depan tercemerlang tak terbatas. Membuat rumah di model kreatif, indah, megah, tak ada yang sensitif. Nusantara baru makin produktif, Indonesia maju jadi lebih proaktif. Kibar sang saka merah putih di angkasa, hari kemerdekaan penuh semangat membara. Nusantara baru bangkit berjasa, Indonesia maju menuju era gemilang yang ceria. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, izinkan saya beserta Vino dan Zidan yang ditunjuk untuk menutup sidang tahunan istimewa bersama dengan agenda pidato Presiden Minecraft Indonesia dalam rangka peringatan hari ulang tahun
ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus penentuan tugas dalam pelaksanaan upacara di Istana Minecraft Indonesia. Dan selanjutnya kami menginformasikan bahwa setelah dilaksanakan sidang ini akan dilanjutkan dengan apel kehormatan dan direnungi suci yang akan dilaksanakan mulai pukul 11:30 malam nanti. Sidang tahunan istimewa bersama ini kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Undangan dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Presiden Minecraft Indonesia dan Wakil Presiden Minecraft Indonesia beserta pimpinan sidang tahunan istimewa bersama Minecraft Indonesia tahun 2024 meninggalkan ruang kredensial utama Minecraft.